terima kasih dan penghargaan Setelah KPU mengumumkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam pemilihan Presiden 2024, Prabowo langsung memberikan pidato kemenangannya di hadapan para pendukungnya. Hal ini tentu bukan sesuatu yang baru terjadi, melainkan di masa kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi juga melakukan hal yang sama. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164 juta. Dari hasil rekapitulasi KPU, Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Disusul dengan Anies Baswedan Caimin sebanyak 40.971.906 suara. Dan Ganjar Mahfud di posisi terakhir dengan perolehan sebanyak 27.040.875 suara. Pasangan Prabowo Gibran pun unggul di 36 provinsi, sedangkan pasangan Anies Caimin unggul di 2 provinsi lainnya. Prabowo lalu berpidato di kediamannya di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan, Rabu malam, usai pengumuman KPU terkait kemenangannya. Prabowo ditemani sejumlah elit parpol pendukungnya. Dalam pidato kemenangannya itu, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada RI Joko Widodo. Prabowo turut memuji Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah memberikan contoh rekonsiliasi yang besar. Bagi Prabowo, Presiden Jokowi sudah merangkulnya meski menjadi lawan politiknya selama 10 tahun terakhir. Meski begitu, Jokowi dianggap paling berjasa untuk mendorongnya maju di Pilpres 2024. Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Prabowo juga bersyukur atas kemenangannya. Terlebih pemilu Indonesia juga sudah diakui oleh dunia. Bahkan dirinya banyak menerima ucapan dan surat dari para pemimpin dunia. Prabowo juga menyebut para pemimpin dunia memantau jalannya pemilu di tanah air. Menurutnya, para pemimpin dunia itu terkesan dengan gelaran pemilu Indonesia yang berjalan lancar dan tertib. Ayah Didit Prabowo juga menyampaikan rasa penghargaannya pada pemilih paslon 01 dan paslon 03. Prabowo menggaungkan seluruh elemen rakyat harus bersatu pasca Pilpres. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk rakyat Indonesia, kata Prabowo. Prabowo mengatakan gelaran pemilu 2024 telah usai. Dia menghargai apapun yang menjadi pilihan rakyat saat pemilu. Bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja. Sementara itu, mantan Presiden RI periode 2009 sampai 2014, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemungutan suara mengalahkan Megawati Prabowo dan Jusuf Kalla Wiranto. Proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu presiden di tingkat nasional akhirnya selesai dengan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden SBY Budiono sebesar 73.874.562 atau sebesar 60,80%. Sementara itu, posisi kedua diduduki pasangan nomor urut 1 Mega Prabowo dengan perolehan suara sebesar 32.548.105 atau sekitar 26,79%. Dan posisi ketiga, yaitu pasangan nomor urut 3 JK Wiranto dengan perolehan suara sebesar 15.081.814 atau sebesar 12,41%. Dari pemilu presiden yang telah dilaksanakan 8 Juli 2009 lalu, tercatat warga tidak menggunakan hak pilihnya alias golput sebanyak 49.212.158 atau sebesar 27,77%. Dan warga yang memilih tercatat 127.999.965 atau sebesar 72,24%. Perolehan suara di 33 provinsi di Indonesia juga didominasi oleh pasangan calon SBY Budiono sebesar 73.639.416 atau 60,78%. Diikuti oleh Mega Prabowo sebanyak 32.500.584 atau 26,82% dan pasangan JK Wiranto sebanyak 15.024.071 atau 12,40%.
Demikian juga dengan hasil pemilu presiden yang digelar di luar negeri juga dimenangkan oleh SBY Budiono yang meraih suara terbanyak 235.146 atau 69,08%. Diikuti JK Wiranto sebanyak 57.743 atau 16,9% dan Mega Prabowo sebanyak 47.521 atau 13,96%. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mempercayainya untuk menyelenggarakan pemerintahan 5 tahun. Terus diperkokoh agar Indonesia bisa lebih maju lagi. Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan penuh kebersamaan dan bersatu, bekerja sama untuk masa depan bangsa. Kemenangannya dalam Pilpres 2009 adalah kemenangan rakyat Indonesia. Sementara kepada pasangan Capres dan Cawapres lain pesaingnya dalam Pilpres lalu, yakni pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo dan Jusuf Kalla Wiranto, Yudhoyono juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam proses demokrasi Indonesia. Yudhoyono juga menyampaikan penghargaan kepada KPU, Panwaslu, Bawaslu, MK, MA, dan Kepolisian yang telah bersama-sama menyelenggarakan, mengawasi, mengadili, dan mengamankan pesta demokrasi di Indonesia secara demokratis. Demikian juga kepada dunia pers dan media massa, baik di dalam dan luar negeri yang telah melaporkan penyelenggaraan pemilu sehingga masyarakat bisa mengikuti proses itu dengan jelas. Dalam program pemerintahannya saat itu, Yudhoyono berjanji akan meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia. Program pembangunan akan difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan, memperkuat usaha-usaha ekonomi rakyat, terutama usaha menengah kecil mikro dan koperasi. Yudhoyono juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara agraris, juga akan melakukan revitalisasi pertanian dan dorongan baru revitalisasi industri untuk basis ekonomi yang lebih kokoh. Sedangkan di sektor pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan jembatan, rel kereta api, listrik, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah memperbaiki soft infrastructure, yakni iklim usaha yang mendukung ekonomi rakyat, kebijakan yang pro-rakyat, yang langsung bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Berkaitan dengan program-programnya itu, Yudhoyono juga akan berjanji mempersiapkan kabinet baru yang terdiri dari tenaga yang kompeten, jujur, dan penuh dedikasi. Sementara itu, kemenangan Presiden petahana Joko Widodo di pemilu 2019 lalu juga diwarnai dengan pidato mengharukan. Demi ucapan terima kasihnya kepada masyarakat secara langsung, ayah Gibran Rakabuming itu bahkan memilih tempat khusus untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Jika di pemilu 2014 silam, dirinya berpidato di hadapan masyarakat di atas sebuah kapal pinisi bernama Hati Buana Setia di Pelabuhan Sunda Kelapa, di tahun 2019 silam, Jokowi memilih menyampaikan euforia kemenangannya di Kampung Deret Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat. Pidato kemenangan itu disampaikan Jokowi setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan Presiden 2019. Bangunan yang adil dan merata. Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pilpres dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50%. Sementara itu, perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50%. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11%. Jokowi tiba di Kampung Deret sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saat matahari terik menyengat. Ia mengenakan setelan andalannya berupa kemeja putih lengan panjang, celana hitam, dan sneakers. Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung disambut antusias oleh warga setempat yang telah berkumpul. Ia sempat menyapa dan berbincang-bincang dengan warga sambil menunggu kedatangan cawapresnya Ma'ruf Amin. Ma'ruf berdiri di samping Jokowi, sementara warga Kampung Deret berada di sekeliling keduanya. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan, jika Indonesia patut bersyukur telah dewasa dalam menjaga perdamaian, dewasa dalam mengelola perbedaan-perbedaan, dan dewasa dalam menjaga dan memperkokoh persatuan. Bukti nyatanya adalah kebebasan dalam berdemokrasi. Kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan pemilu yang jujur dan adil, serta pemilu yang penuh dengan perdamaian dan kegembiraan. Jokowi lantas menyinggung soal proses rekapitulasi nasional pemilu serentak 2019 yang telah selesai. Rakyat Indonesia, kata Jokowi,
telah menentukan pilihannya baik dalam Pileg maupun Pilpres. Jokowi berjanji, kepercayaan dan amanah rakyat tersebut akan ia wujudkan dalam program-program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Jokowi juga mengatakan jika dirinya dan Ma'ruf Amin adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia. Mereka juga berjanji akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100% rakyat Indonesia. Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan tanah air tercinta demi kedamaian dan demi kesejahteraan generasi mendatang. Kita, bangsa Indonesia, patut berbangga. Nah, yang terakhir, Jokowi kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam mensukseskan pesta 5 tahunan. Baik itu kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu, kepada tokoh masyarakat dan juga para peserta pemilu, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, serta semua pihak termasuk para saksi yang siang dan malam bekerja dengan tulus demi pemilu yang adil dan jujur. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.